يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على رضا أشرفنا. Nah, di sini ada seorang daripada ulama-ulama, diantaranya ada ulama dari perempuan alimah, yaitu bernama Rabiatul Adawiyah. Nah, di bawah ini cerita Rabiatul Adawiyah yang dikisahkan oleh suaminya, ya, waktu masih hidup, ya, yang kemarin cerita tentang suaminya yang sudah meninggal, Rabiatul Adawiyah dilamar. Apa perkataan beliau yang kemarin sudah diriwayatkan itu, kalau lagi ingat akhirat itu Rabiatul Adawiyah kadang kagak makan. Ini memang orang kalau sudah cintanya sama Allah Subhanahu wa taala begitu. Kalau kita kan nggak begitu sama Allah. Kita cintanya sama dunia yang di alam isinya ini. Enggak, ya perempuan kalau saya, ya mungkin sama harta, ibu-ibu juga sama, masing-masing kita pegang diri kita. Kadang-kadang ada sesuatu yang kepengen banget kita cinta tapi nggak nafsu makan, kan gitu ya. Benar nggak? Ya, itu kita tuh begitu tuh. Ya, kita nggak bingung makanya. Jadi jangan suka masa iya ulama begini, jangan bingung. Ya, karena memang beda golongan sudah. Ya, paham ya? Kayak kita nih orang yang sudah ke Eropa sama orang yang nggak pernah sama sekali ke Eropa, jalan jauh nggak punya ongkos. Kita cerita Eropa nggak nyambung kan? Nah, begitu juga orang yang punya alamnya udah alam malakut, udah yang ilmunya nyampe sama Allah Taala. Diceritain sama kita nggak bakal percaya. Makanya kita suruh belajar begini, agar apa? Agar percaya, agar tahu nih, ya, untuk kita bisa nanjak tangga demi tangga semampu yang kita bisa untuk menjalankan, ya, akan hak-hak Allah Ta'ala. Nanti Allah yang berikan semuanya. Kalau Allah udah berikan, udah, ya, orang nggak paham kita paham gitu, ya. Ini susah, memang sulit dimengerti. Makanya orang-orang yang sudah dekat sama Allah Ta'ala luar biasa, ya. Cintanya luar biasa. Kalau kita nggak pernah tuh ingat Allah, ingat akhirat sampai nggak nafsu makan, gitu ya. Subhanallah. Ya, ini kasih suaminya sendiri yang cerita. Ya. Wakana, ya. Kemudian dikatakan wakana idza tabikha gidran. Ini Rabiatul Adawiyah apabila sedang memasak gidir, memasak nasi, ya, atau memasak gandum di gidir, di kuali, dia sedang memasak. Dia berkata kepada suaminya, "Kulhu ya sayyidi, makanlah hai ya sayyidi." Ya sayyidi ini bahasanya namanya apa? Ya sayyid, wahai tuanku. Tuh lihat, istri manggil suaminya tuh tuan, karena memang kata Nabi laksana budak, tapi bukan budak maksudnya. Ya, laksana budak tuh begitu hormatnya. Ya, ini kira-kira di sini ada nggak manggil suaminya ya sayyidi? Ya, gitu. Coba deh manggil mesra dengan begitu, pasti suaminya akan begitu. Kadang-kadang kita sama, istri begitu, suaminya juga sama. Ya, ini dipanggil gemblong, ini dipanggil budak, dipanggil macam-macam, gembrot, dipanggil kurus, dipanggil pensil alis. Enggak, lakinya juga begitu, sama sudah. Ya, gitu. Dibiasakan dengan panggilan-panggilan yang baik. Ya, karena ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi kan kalau manggil istri-istrinya dengan julukan masing-masing. Yang terkenal yang sering kita dengar di riwayahnya, Siti Aisyah dipanggil ya Humairah, yang pipinya kemerah-merahan. Ya, kalau pipi kemerah di sono tuh, tanya yang kemarin ke Mekah pada ya. Banyak cantik-cantik pipinya merah. Bagus nggak kita panggil ya Humairah? Ya, maksudnya begitu. Ya kan menyenangkan hatinya. Ya, luar biasa. Nah, ini dia juga menyenangkan hati suaminya, dipanggil Masya Allah, ya Sayyidi, wahai tuanku, makanlah engkau, ya Sayyidi, wahai tuanku, ya. Fama yasihu jismi illa bitasbih. Aku tidaklah sehat jasadku kecuali dengan tasbih. Jadi suaminya suruh makan, dia kagak mau makan. Dia kalau makan nggak jadi sehat, yang jadi sehat dengan tasbih kepada Allah Ta'ala. Kalau kita kagak, nggak makan sakit. Ya, gitu. Dia mementingkan suaminya tetap masak, dia nggak makan. Ya, kadang dia puasa, dia nggak makan. Tapi kalau suaminya ada, nah dia begitu sibuk melayani suami. Suaminya jalan bekerja, nggak ada di rumah, dia sibuk lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nanti ada di sini. Ya, beliau pakai pakaian sholat, ibaratnya mau kenah dia sholat aja.
ya kepada Allah. Begitu aja memang kesehariannya, nggak tinggal dari ibadah, sholat Quran, sholat Quran, sholat Quran. Itu kan dua hal itu kan yang menghadap dirinya kepada Allah. Dengan baca Quran kan sama aja sedang berdialog kepada Allah. Sholat juga sama juga dia dialog. Ya, ajimu sholat dzikri. Jadi karena sholat untuk mengingatku. Paling cakep mengingat Allah ya dengan sholat. Sholat apa Ustaz? Sholat apa Habib? Sedangkan kan udah sholat. Ya sholat sunnah kan banyak. Ya kalau malam qiyamul lail. Kalau siang ya dengan sholat hajat, dengan sholat tasbih, habis wudhu, sholat wudhu banyak. Ya ada ba'diyah, ada qobliyah. Jadi banyak sholat-sholat yang lain yang kita sudah pelajari di kitab fikih. Nah, tapi ketika ada suaminya datang, dibuka mukenahnya. Ya, kemudian ditawari suaminya. Ya, keinginannya dari makan apa dan sebagainya sampai soal berhubungan. Kalau baru berhubungan dilepas semuanya. Tapi kalau suaminya bilang saya nggak ada hajat, nggak ada apa, ya maksudnya biarin Ani sendiri gitu. Misalkan suami kadang gitu ya, nggak perlu diurusin gitu. Maka dikembali lagi ke tempat sholatnya. Maka dia bercinta lagi kepada Allah Taala. Ini makna bercinta jangan jorok ya. Artinya bercinta tuh asik dia sudah mau Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika ada suaminya dia wajib melainkan. Nah untuk itulah ya supaya dia nggak memutuskan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya apa perkataan beliau? Summa gola kepadaku, kata suaminya, golak li, dia berkata kepada idhab, pergilah engkau, fatazawat, nikahlah kamu. Fatazawatu, kata suaminya, aku menikah bisalah sinisa dengan 3 perempuan. Setelah kalau dia langsung nikah. Kawin untuk laki-laki, suaminya dengan 3 perempuan. Israel nggak marah, malah girang. Kenapa? Lebih banyak jadinya kepada Allah Ta'ala. Karena kalau ada suaminya kan dia harus wajib sibuk melayani suami. Nah sekarang kalau suami istrinya 3, misalnya jatahnya 2 hari, apalagi 3 hari, berarti 6 hari nggak ketemu suami, girang dia. Kenapa? Dia nggak putus jadinya sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, bingung kan? Nah, makanya jangan samain sama kita. Ya, kalau di sini nih soal nikah ini saya bukan berarti suruh laki-lakinya pada nikah, kan ini Al-Quran. Ya, kenapa ini terjadi? Ini kemarin ke Mekah kan yang suaminya ikut ya. Istrinya berapa? Ditanya tuh suami istri ikut. Padahal istrinya ikut. Ditanya sama orang-orang soleh yang ketemu. Istrinya berapa? 1. Rata-rata bilang 4. Di sana nggak bakal marah. Kenapa? Karena kita dari kecil dari sana budaya terus yang digaungkan justru laki-laki yang nikah lagi 2, 3, 4 itu bangga istri-istrinya. Berarti suaminya hebat 1. Keduanya lagi dia nggak puyeng ngurusin suaminya mulu. Paham nggak? Ya, dia nggak puyeng, dia urusin anak aja gitu. Tapi ingat itu karena belajar agama benar. Walaupun ada nggak ada suaminya, yang namanya bayaran, ada uangnya tetap, paham nggak? Tetap tanggung jawab. Bukannya jalan 3 hari bininya makan nggak makan. Nah ini salah lagi, bukan di situ nih lagi nggak cerita yang kata suaminya ada, kalau nggak ada sih atuk aja ya kalau petok juga. Ya maksudnya kalau gablek juga, bukan cerita ke situ. Ini lagi cerita kemanfaatan seorang istri yang suaminya menikah lagi. Jangan salah jadinya. Jadi kalau terjadi sama kita justru kita jangan mengeluh. Justru kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Sebab ketika dia kepada istrinya ini yang tanggung jawab sama Allah Ta'ala. Bukan urusan saya. Kalau ada apa-apa, ada yang kurang, ada yang ini, dia bertanggung jawab sama Allah. Dia nggak punya urusan lagi. Bukan tanggung jawab dia. Dia tanggung jawab dia hanya urusannya kepada Allah. Kalau nggak punya anak, kalau punya anak, urusan dia membesarkan anaknya, fokus. Ya gitu. Emang beda memang. Ya, jadi jangan bingung. Ya, jadi jangan juga nyalain orang yang punya istri, lu gila lu, suami lu disuruh kawin. Jangan udah masing-masing. Ya, gitu. Ya, saya yang begini aja belum tentu menikah lagi. Emang istri saya Masya Allah. Ya, nikah disuruh nggak jadi masalah. Tapi sampai sekarang belum. Kenapa? Saya juga mikir kalau yang kedua ini bisa jadi lebih baik seperti istri saya gitu. Jadi nggak gampang tuh yang namanya nikah, semua juga kembali lagi kepada takdir. Kalau banyak banget, saya juga kan nih laki-laki ya, waktu sebelum menikah ini banyak nih kita punya kenalan teman-teman kawan dari sekolah gitu. Orangnya ganjen-ganjen baru masuk kita 29 baru kawin, ada yang 30, ada yang 32, yang kalem-kalem satu 20-an udah pada kawin. Bener gak? Bener kadang-kadang ada yang udah ngayap kemana-mana nggak nikah gitu perempuan, ada yang di dalam rumah aja nikah. Jadi kita harus tahu bahwasannya jodoh, maut, rezeki Allah yang atur.
Ya, kalian punya suami, mungkin suami kalian mengharapkan gak nikah lagi, silakan berdoa kepada Allah Ta'ala. Cuma kalau terjadi, ya udah takdir. La tufakir hamak ya. Kalau sudah takdir yang kita usahakan harus terjadi, ya sudah. Jangan menyesali apa yang sudah terjadi. Baik, ingat kematian. Suami Anda meninggal, atau istri Anda meninggal, atau anak sendiri meninggal. Ada pasti kan sahabat-sahabatnya. Ya sudah terjadi, kalian udah usahakan, udah ke rumah sakit, udah ini. Jangan jadi lu sih gara-garanya, lu nggak bakal selesai sampai kapanpun. Paham ya? Rizki juga begitu. Kadang kita di rumah aja orang bawain duit. Kadang kita udah kenteng-kenteng kontrak besok nggak jadi juga. Batal. Termasuk masalah nikah. Dan nikah ini yang dibicarakan bukan soal 1, 2, 3, 4. Paham ya? Bisa juga kalian memang Allah udah gariskan punya suami yang bakal calon bininya 4. Kalian calon yang kebetulan yang pertama. Bisa yang kedua. Ini harus dibicarakan. Banyak perempuan nikah kemudian akhirnya bercerai sama suami karena suaminya nikah lagi. Akhirnya jadi janda. Pas jadi janda kawin, jadi bini kedua. Tapi mau. Bingung nggak? Mau jadi bini kedua. Ini terjadi banyak. Lah aku nggak mau dia kalau dimadu. Tapi kalau dia memadu orang lain mau. Itu jeleknya perempuan tuh ya. Ya jadi makanya itu dia. Ya kalau memang takdir kalian jadi bini kedua, jadi bini ketiga, bisa nggak terjadi? Banyak. Ya ada bini keempat dan nggak selalu juga yang dibilang bini pertama susah. Kalau pinter-pinter ternyata bini pertama lebih senang, yang bini keempat nggak senang. Paham ya? Jadi kalau memang udah terjadi jangan disesalkan, jalankan terus sudah. Ya nggak ada jelek udah namanya perceraian atau apa, kesian anak dan sebagainya, jalanin. Kalau kalian pinter-pinter, hebat dan sebagainya yang sudah terjadi, saya kasih ilmu-ilmunya, ya nggak bakal berpaling dari kalian. Ya, yang ada yang bini kedua ketiga malah jadi lebih susah dia. Ya, kenapa? Karena yang diingat tetap ya yang namanya suami itu pasti istri pertama. Rasulullah SAW walaupun nikah ini semua bukan karena syahwat, karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya tapi yang namanya Siti Khadijah nggak pernah terlepas dari otaknya sampai meninggal. Bahkan kalau makan aja itu sampai membuat cemburu suami, padahal udah nggak ada istrinya loh. Padahal waktu menikah ini bukan poligami. Siti Khadijah meninggal baru nikah lagi. Itu bikin cemburu. Kalau poligami penting ya. Kenapa? Karena selalu menyiapkan satu piring kosong. Kenapa? Ketika makan yang diingat Siti Khadijah. Karena perjuangannya pertama kali susahnya luar biasa, ditimpukin orang, ya sampai air susu Siti Khadijah kering. Itu Rasulullah yang menyaksikan. Jadi yang namanya laki-laki itu pasti nggak dibohongin, di hatinya itu perjuangan pertama adalah istri pertama. Paham ya? Gitu. Makanya kalian udah terjadi, kalian jangan berubah sikap. Ini banyak berubah sikap. Ngapain lo pulang lo? Mana? Yang laki kan pusing digituin. Yang kedua manja. Ya sedang. Coba seakan-akan jangan pernah tahu. Ini saya kasih resep. Kalau kalian punya suami kalian menikah lagi, jangan pernah mau tahu. Paham? Jadi kalau nggak pernah tahu, nggak pernah dengar cerita-cerita kan? Dan kita jangan juga suka jadi kompor ini orang, nggak usah. Tutup kuping, ibaratnya kita nggak mau tahu dan nggak pernah tahu, dan kita anggap suami kita tetap udah satu. Paham nggak? Sekarang nggak pulang 3 hari udah cukup, jangan kita tanyain dan macam-macam. Senang aja udah. Itu tuh laki nggak bisa ngomong, ya Allah. Padahal kita tahu nih ya perempuan ya, ini laki nih. Ya Allah, padahal pun nikah lagi. Kayaknya sih dia tahu, tapi kok cuek banget dia nggak tahu. Itu tuh dia merasa merentak tuh di situ tuh. Itu suami bakal merentak tuh di situ. Paham ya? Ya, dia merasa tuh bohongin dia kayaknya tahu tapi nggak pernah buka kasus, nggak buka ini dan sebagainya, diam aja. Itu laki-laki akan itu. Nah nanti dia akan sadar sendiri, paham nggak? Nggak ada perubahan sikap dan sebagainya, bahkan tambah sayang makan ini. Wah, coba deh. Ini banyak terjadi dan Ani kasih resepnya. Ya, akhirnya ketika kejadian nggak baik, akhirnya bini keduanya cerai juga. Ya, ternyata yang kedua ada benar-benar orang baik, ada ternyata ya karena nyari harta, karena ini dan sebagainya. Tapi ingat ya, kita nggak boleh saling suuzon. Ya, nggak boleh saling suuzon. Kita nggak tahu. Karena juga banyak orang bercerai atau nikah lagi juga karena persoalan rumah tangganya nggak kunjung baik dan sebagainya. Wallahu a'lam. Udah. Ya, kalau ngurusin rumah tangga orang nggak selesai. Ini saya nggak ngurusin rumah tangga orang, tapi lagi cerita bagaimana keadaan posisi laki-laki dan perempuan, karena hal ini adalah takdir, rezeki, jodoh dan maut. Kalau diceritakan nggak bakal selesai yang namanya takdir.
Sekalian kalian menggali itu takdir, bukan semakin kalian bisa menyelesaikan, sekalian semakin akhirnya mumet sendiri. Kenapa? Kata Sayyidina Ali, menggali takdir itu bagaikan kalian menyelam ke dasar laut. Semakin mau tahu, akhirnya apa yang terjadi? Pecah entar otak kita. Ya, ingat tuh takdir, jodoh, rezeki, maut di tangan Allah. Sering kita bicara gitu. Jadi kalau itu udah terjadi, apapun yang kita usahakan sudah terjadi, ya sudah terjadi. La tufakir hammak ma yudar yakun. Jangan kalian menjadi gula galau, jangan kalian menjadi baper, jangan kalian menjadi gundah gulana apa yang telah terjadi. Kembalikanlah kalian kepada Allah. Ya mufawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Nah, itu doanya, aku serahkan urusan semuanya kepada Allah. Kalau udah urusan sama Allah Ta'ala, jangan pernah mau tahu dan mengatur Allah. Ya, ada seorang ulama besar, si Abdullah Syaroni. Ini ulama besar, punya anak. Kan biasa ulama besar ini anaknya bakal jadi orang alim, dididik nih si Abdullah Syaroni punya anak orang besar ini, luar biasa kebesarannya, wali besar, punya anaknya ini ya dididik nggak jadi alim-alim, malah bandel masih kecil. Itu bacaannya begitu, aku serahkan urusan anakku hanya kepada engkau. Itu kalau punya anak bandel. Kalau punya suami bandel begitu, ya Allah, pakai bahasa Indonesia, aku serahkan suamiku, urusan suamiku, hal pilihan suamiku hanya kepadamu. Sudah, kalau udah serahin sama Allah, diam. Apapun yang terjadi dengan suami kita, apapun yang terjadi sama anak kita, kan udah nyerahin Allah. Ternyata itu doanya dari Syekh Abdullah Syaroni, anak yang menjadi orang alim, ya dibanggakan oleh guru-gurunya, meneruskan lagi jejak dari ayahnya yang alim. Tuh, makanya saya kasih doanya kan, ya kalau belum dapat insya Allah nanti dikasih. Kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil 70, kemudian baca doanya itu. Nanti di Al-Quran ada tuh, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan urusanku semua kepada Allah, dan Allah lah yang maha melihat akan hambanya. 11 kali dibaca. Hasbunallahnya dibaca 70 habis subuh dan habis isya. Ya, kalau belum punya nanti insya Allah, ya pernah ada yang dapat ya? Belum? Minggu depan ya, insya Allah. Ya, kalau di sini nggak ada tulisan, kalau tulisan saya tulisin. Kalau ada apa namanya papan bor, ya, yang itu dibaca. Ya, itu. Jadi kalau udah urusan Allah, nanti Allah, dan itu urusan Allah. Ya. Nah, kalau Allah udah urusin, ya udah, yang terbaik yang Allah berikan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sudah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا